Assalamualaikum Bu Biden. Waalaikumsalam, silakan duduk. Terima kasih Bu Biden. Baik Bu, sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Biden Agel, kebetulan saya bertugas pada hari ini. Nah, sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa ya? Saya Bu Linda Bu Biden. Begini Bu Biden, kemarin kan Bu Biden memberikan penyuluhan di kelas KB. Nah, kebetulan saya ini kader di wilayah saya Bu Biden, tapi kemarin saya nggak hadir. Apa boleh Bu Biden hari ini saya meminta Bu Biden untuk mengulang kembali apa yang Bu Biden kemarin sampaikan di penyuluhan KB Bu Biden. Takutnya nanti saya ditanyakan sama masyarakat, saya nggak paham Bu Biden. Oh baik Bu Linda, saya permisi sebentar ya, saya mau menutup sampiran dulu biar nanti kita ngobrolnya sama-sama enak ya Bu Biden. Oke Bu Linda, kemarin itu di penyuluhan KB kita membahas terkait kehamilan yang tidak diinginkan sebab gagal ber-KB. Nah, sejauh yang Ibu tahu, Ibu sudah mengetahui belum apa sih pengertian seputar kehamilan tidak diinginkan sebab gagal KB itu? Tahu saya Bu Biden. Baik, saya jelaskan ya Bu Linda. Nah, KTD sendiri ini adalah suatu kehamilan yang terjadi pada perempuan yang sudah menikah karena terjadi kegagalan metode atau pemakaian alat kontrasepsi. Nah, biasanya alasan pasangan suami istri ini menolak kehamilannya ini banyak, Bu. Yang pertama, karena tidak sesuai perencanaan. Misal, saya mau punya anak kalau anak saya sudah umur 5 tahun, Bu. Tapi karena dia gagal ber-KB, ya sudah. Terus, biasanya karena waktunya terlalu cepat. Bisa juga karena tidak sesuai dengan kondisinya, jadi kehamilannya tidak diinginkan. Terus yang kedua, karena jarak anak terlalu dekat. Dia paling anak yang pertama usia 3 tahun, dia hamil lagi, makanya dia nggak mau gitu. Terus yang ketiga, karena usia pasangan suami istri, bisa karena usianya terlalu muda, bisa usianya terlalu tua. Kalau usia terlalu muda, dia belum siap nih, pasangan ini belum siap untuk memiliki anak. Kalau usia terlalu tua, nah mereka sudah malu kok sudah tua masih hamil lagi gitu Bu. Terus yang keempat, karena jumlah anak yang banyak. Yang kelima, karena perhitungan masa subur yang salah. Biasanya ini terjadi kepada pasangan suami istri yang menggunakan alat kontrasepsi secara alami ya. Terus selanjutnya, karena riwayat penyakit tertentu, misal si istri ini punya riwayat penyakit jantung, asma, darah tinggi, bisa ya, atau suaminya yang punya penyakit tertentu sehingga si istri takut kalau hamil lagi, kalau punya anak lagi nanti siapa nih yang ngurusin gitu ya. Terus biasanya juga karena faktor ekonomi, bisa juga karena faktor sosial dan sebagainya. Kalau faktor ekonomi contohnya kayak apa Bu? Dia ekonominya menengah ke bawah, jadi kalau punya anak lagi gak sanggup. Kalau faktor sosial, dia takut dikucilkan sama tetangga-tetangganya, kok mau punya anak lagi gitu. Kalau faktor budaya, biasanya ada Bu di beberapa daerah yang masih memiliki budaya nggak boleh punya anak lebih dari 3 kayak gitu ya. Terus Bu Biden, yang menjadi penyebab gagal KB apa Bu Biden? Nah, untuk penyebab gagal ber-KB itu banyak Bu Linda. Yang pertama, karena kontrasepsinya tidak 100% mencegah kehamilan. Ya biasalah Bu, kan kontrasepsi itu juga terbuat oleh manusia. Jadi kekurangan bahan, kegagalan, serta tingkat efektivitas tidak bisa 100% ya. Terus yang kedua, tidak mengikuti petunjuk pemakaian atau penggunaan alat kontrasepsi dengan benar. Misal, mereka pakai alat kontrasepsi kondom, terus mereka salah cara makainya. Nah, itu juga bisa mengakibatkan kegagalan dalam ber-KB ya. Yang ketiga, karena penggunaan kontrasepsi yang tidak konsisten atau gonta-ganti. Misal nih Bu, hari ini pakai pil, terus setelah pilnya habis, biasanya dia minum pil lagi, dia suntik KB. Iya kalau dia selang minum pil dan KB-nya itu beruntun Bu, ini enggak, kadang jarak seminggu
baru suntik KB kayak gitu. Nah ini yang menjadi kegagalannya ya. Terus juga karena penghitungan masa subur yang salah yang seperti saya jelaskan tadi ya. Terus karena bisa juga karena kondomnya bocor nih ya. Lalu pencegahannya bagaimana Bu Bidan agar tidak terjadi gagal ber-KB Bu Bidan? Untuk pencegahannya bagaimana Bu Linda? Yang pertama, meningkatkan edukasi terkait kontrasepsi yang bisa dipakai dari konseling dengan tenaga kesehatan terutama bidan atau dokter ya. Yang kedua, konseling KB suami istri. Jadi kalau mau konseling terkait pemakaian KB apa sih yang cocok, ini nggak bisa hanya istrinya saja atau nggak bisa hanya suaminya aja. Jadi suami istri harus saling berhadapan-hadapan dengan tenaga kesehatannya untuk konseling terkait alat kontrasepsi apa yang tepat dan nyaman digunakan biar sama-sama enak ya. Terus yang ketiga, memilih kontrasepsi yang tepat dan sesuai dengan kondisi pasangan suami istri, terutama untuk kesehatannya ya. Misal si istri punya penyakit darah tinggi, berarti dia nggak cocok dong pakai suntik ataupun pakai pil ataupun pakai KB yang dia bersifat hormonal ya. Jadi kita alihkan ke IUD karena tidak mengganggu peredaran darah ya. Kalau memang sudah terjadi Bu Bidan, bagaimana solusinya Bu Bidan? Nah, solusinya gimana Bu Bidan kalau sudah terlanjur hamil? Oke, yang pertama, yang meneruskan kehamilannya. Yang kedua, kalau memang tidak bisa melanjutkan kehamilannya karena masalah kesehatan, konsul dokter atau bidan ya. Yang ketiga, merencanakan pemakaian alat kontrasepsi yang tepat dan sesuai dengan kondisi pasien ya. Nah tugasnya saya Bu Bidan sebagai kader apa Bu Bidan ya, sampean Bu Linda ikut membantu bidan untuk memfasilitasi atau memberikan edukasi terkait alat kontrasepsi yang dibutuhkan oleh masyarakat berupa informasinya ya. Jadi dikawal nanti kerjasama dengan bidannya ya. Sejauh ini ada yang ditanyakan Bu Linda? Ya Bu Bidan, sejauh ini saya sudah paham. Berarti misal nanti ada masyarakat yang dia gagal dalam ber-KB terus dia hamil, maka saya dampingi ya Bu Bidan untuk diarahkan ke tenaga kesehatan baik ke Bu Bidan atau ke dokter kandungan ya Bu Bidan. Bu Bidan, terima kasih atas waktunya. Nanti semisal saya mau konsul lagi atau mau tanya-tanya sama Bu Bidan, boleh ya saya menghubungi Bu Bidan via WA di Bu Bidan. Saya pamit ya Bu Bidan. Ya, bagus sekali Bu Linda. Berarti sejauh ini Bu Linda sudah memahamin ya. Iya, nanti silahkan sharing sama saya lewat WA. Misal Bu Linda masih ingin bertanya atau butuh bantuan saya, ya saya siap kok.